Cerita bermula dari suasana dingin bilik penjara dan pembicaraan beberapa orang yang terdengar dari radio. Mereka membicarakan tentang seorang pria bernama Neto yang kebetulan menjadi pemeran utama di film ini. Neto diberi julukan The Jesuit karena ia adalah pembunuh sadis yang agamis. Karena itu, ia dianggap masyarakat sebagai sosok yang buruk dan tidak pantas mendapat hak bebas setelah ia divonis seumur hidup di penjara. Counselor, what do you want to do? Let's get out of here. Di jalanan, Neto dijemput oleh teman baik sekaligus pengacaranya yang bernama Bambi. Bambi mengatakan bahwa Neto bisa lolos dikarenakan orang yang membuat tuntutan pada Neto terkena kanker anus yang membuat umurnya menjadi lebih pendek. Maka dari itu, ia ingin bertobat dan akhirnya mengakui kalau sebenarnya Neto hanyalah kambing hitam yang tidak bersalah. Bambi juga mengatakan bahwa Neto sekarang sedang dicari di wilayah Texas karena julukan Neto sebagai The Jesuit sudah dianggap masyarakat dan polisi sebagai orang yang sangat brutal dan berbahaya. Bambi pun menyarankan Neto untuk segera pergi ke negara lain, tapi Neto masih ingin bertemu anaknya di Texas. Sesampainya di motel, karena dulu ia bersekolah di sekolah swasta, Neto terbiasa untuk senam SKJ. Tapi ketika Neto sedang melipat bajunya, ia mendengar alarm mobilnya yang sedang berbunyi entah kenapa. Ia pun memutuskan untuk mengecek keadaan mobilnya. Di sana, Neto dihajar habis-habisan oleh para polisi. Seorang kepala polisi mengintimidasi Neto. Ia berkata bahwa apa yang Neto lakukan ke mereka dulu itu jahat. Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Dan semua orang di kepolisian tidak akan pernah melupakan pembantaian polisi yang Neto lakukan dahulu. Maka dari itu, mereka sekarang mengawasi Neto dengan ketat. Neto yang mendengar itu hanya bisa terdiam karena ia tidak ingin mencari masalah lagi. Keesokan harinya, Neto pergi untuk mengunjungi mantan istri dan anaknya yang sekarang sudah menjadi orang kaya, ditandai dengan tempat tinggal mereka yang sekarang menjadi mewah. Ternyata, selama ini anak Neto yang bernama Julian tidak pernah sekalipun membencinya. Tanpa ia sadari, anaknya malah sangat mengaguminya. Sembari melihat gambaran Julian, Julian berkata pada Neto bahwa ia tidak terlalu suka dengan ayah tirinya yang bernama Samidi. Neto yang mendengar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mantan istrinya pun mengatakan bahwa Neto tidak bisa berlama-lama dikarenakan suaminya yang sekarang akan segera pulang. Sebelum Neto pulang, ia memutuskan untuk memotret Julian sebagai kenang-kenangan. Di dalam kamar motelnya, Neto kembali melihat foto Julian dari HP-nya sambil merenungi masa lalunya. Ternyata Neto pernah menjalankan misi untuk mencari seseorang yang berbahaya. Di misi itu, ia terpaksa membunuh seorang wanita yang ternyata mempunyai anak yang tanpa sengaja menyaksikan Neto membunuh ibunya. Karena anak itu bisa menjadi saksi kunci, dengan berat hati Neto memutuskan untuk membunuh anak kecil tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Neto pergi ke markas teman lamanya yang bernama Pengkor. Pengkor adalah seorang pemimpin gangster penguasa wilayah Texas. Pengkor memperingati Neto bahwa semua anggota geng mereka ingin sekali membunuh Neto agar mereka bisa mendapatkan reputasi The Jesuit milik Neto. Tapi ternyata Neto datang untuk membuat pernyataan bahwa ia tidak ingin menjalani misi lagi dan ingin hidup damai. Sebelum pergi, Neto menanyakan perihal Samidi kepada Pengkor. Pengkor pun hanya bisa memberitahu bahwa orang yang bernama Samidi ini tidak berpihak pada mereka karena ia berada di pekerjaan yang lebih berisiko dan berbahaya. Setelah mendengar itu, Neto memutuskan untuk mengetahui lebih lanjut seseorang bernama Samidi ini dengan cara membuntuti mantan istrinya. Di tempat lain, Sin memperlihatkan Samidi yang sedang menghukum salah satu sales MLM yang bekerja padanya. Ternyata Samidi adalah juragan makelar yang memonopoli penjualan KPR di Texas. Kita kembali lagi ke Neto yang mengikuti mantan istrinya tadi. Ternyata mantan istri Neto tidak diperlakukan dengan baik oleh Samidi. Samidi hanya menganggap istrinya itu sebagai alat untuk dipakai. Neto yang melihat itu dari jauh tidak bisa berbuat apa-apa. Neto pun memutuskan untuk pulang. Tapi ternyata di depan pintu motelnya sudah ada Julian yang menunggunya untuk pulang. Di saat itu pun Neto menceritakan bagaimana masa kecilnya yang dididik oleh kakek Julian yang sangat suka berkuda. Beberapa saat kemudian, Neto ditelepon oleh Bambi yang mengabarkan bahwa para gangster sekarang sudah mengetahui posisi Neto yang sudah bebas dari penjara. Bambi pun menyarankan Neto untuk segera pergi dari Texas. Neto pun langsung mengantar Julian untuk pulang ke tempat ibunya. Di depan Indomaret, Neto mengirim pesan pada mantan istrinya yang mengatakan bahwa sebelum ia pergi besok, ia ingin memberikan sesuatu pada Julian. Tapi karena istrinya tahu Neto sedang dalam pengejaran para gangster, istrinya menawarkan Neto untuk menitipkan hadiah Julian kepadanya. Tapi sebelum Neto menancapkan gas, akhirnya kita pun diperlihatkan bagaimana seorang The Jesuit beraksi menghabisi lawannya.
suatu tempat bowling, Neto bertemu dengan mantan istrinya yang saat itu memberitahu Neto untuk segera meninggalkan Julian. Neto pun mengiyakan perkataan mantan istrinya itu. Tapi pandangan mereka berdua tidak bisa berhenti menyiratkan bahwa mereka masih saling mencintai. Dan terjadilah... Ternyata kelakuan nakal mereka itu terpantau oleh beberapa gangster yang langsung melapor pada the one and only Kembali ke motel, Neto sedang mempersiapkan semua hal yang akan ia bawa besok. Ia tiba-tiba mendapat telepon dari Julian yang meminta pertolongan karena Samidi menggila di rumah mereka. Tanpa basa-basi, Neto pun pergi ke TKP. Sesampainya di sana, ia menemukan Julio, so much as twitch, I'm gonna blow your goddamn brains out, you hear me? You need to call my son right now. terjadi adu tembak antara Neto dan Samidi sehingga membuat kerumunan polisi datang untuk menyerbu lokasi mereka. Karena anak satu-satunya dijadikan sandera, Neto tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membiarkan Samidi kabur membawa Julian. Di bawah kolong jembatan, Neto berhasil kabur dari semua polisi yang mengejarnya. Lagi-lagi penolong kesayangan kita yang bernama Bambi datang dan membantu Neto melarikan diri. Di dalam mobil, Bambi sekali lagi memperingati Neto untuk keluar dari Texas karena sekarang Neto dituduh sebagai orang yang membunuh mantan istrinya. Neto pun meminta informasi yang Bambi tahu tentang keberadaan Samidi karena sekarang Samidi menculik anaknya. Bambi hanya mengetahui informasi bahwa Samidi berteman baik dengan orang yang bernama Jet yang mengelola klub malam di dekat perbatasan Texas. Setelah memberikan Neto mobil, Bambi berkata bahwa itu adalah kali terakhir mereka akan bertemu karena Bambi tidak akan pernah mau lagi membantu Neto karena takut nantinya orang-orang yang mengejar Neto malah mengejar dirinya. Di klub malam milik Jet, kita diperkenalkan dengan wanita pengenceritan bernama Ines yang sedang meratapi kehidupan miskinnya. Di sana juga ada Neto yang saat itu datang ke klub untuk menanyakan Jet tentang keberadaan Samidi. Ines yang mendengar bahwa Neto ingin bertemu dengan bos mereka, kemudian memanggil temannya yang ternyata adalah pacar dari Jet. Neto membohongi pacar Jet dengan cara mengajak Jet untuk berbisnis bersama. Pacarnya yang mencium bau cuan yang banyak di kantong Neto tanpa pikir panjang langsung mengantar Neto untuk bertemu dengan Jet. An Amber Alert transmitting Dallas-Fort Worth to the Mexican border is currently activated. Hold up. Sesampainya di kediaman Jet, Neto mengelabui Jet dengan berkata bahwa ia adalah pemasok senjata untuk perang antar geng. Maka dari itu, ia membutuhkan Jet untuk menjadi distributor senjata apinya. Tapi tanpa sepengetahuan Neto, Jet sebenarnya sempat ditelepon oleh Samidi mengenai keberadaan Neto yang mencarinya. Sehingga Tell you what I know. setelah adegan baku tembak terjadi, Neto menanyakan tentang keberadaan Samidi kepada Jet. Menyadari bahwa ia tidak bisa lari dari The Jesuit, Jet mengatakan bahwa Samidi sedang berada di daerah selatan untuk memulai bisnis barunya. Setelah puas mendengar jawaban dari Jet, Neto pun mengakhiri hidup Jet. Lalu ia mengambil beberapa senjata dan segepok uang tunai milik Jet. Kembali ke klub, Neto berniat menyewa Ines untuk menyamar menjadi istrinya agar ia bisa melewati pemeriksaan polisi di perbatasan Texas. Tapi Neto menyadari bahwa ada beberapa bocah gangster yang membuntutinya memasuki klub. Seperti biasa, Neto mengajak bocah-bocah itu gelut dengan cara memancing mereka ke toilet. Dan inilah yang terjadi. Kemudian Neto kembali berbincang dengan Ines yang ternyata Ines menyetujui tawaran Neto asalkan ia dibayar 2 kali lipat. Beberapa saat kemudian, Ines berhasil membawa Neto melewati perbatasan Texas. Tapi Ines yang sedikit tertarik pada Neto menawarkan bantuannya untuk menyusup ke tempat Samidi, tentunya dengan beberapa bayaran tambahan. Neto yang tidak ingin terlihat terlalu mencolok pun setuju dengan rencana Ines yang lebih terkesan rahasia. Well, originally she was saying that there was it's really, it's really gonna be... Ines menelpon nomor Samidi dan membuat janji untuk melihat KPR yang ia jual. Samidi pun setuju dan mengundang Ines untuk datang melihatnya langsung. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ines pun datang ke tempat Samidi dengan niat mencari anak Neto yang bisa saja disembunyikan di tempat Samidi. Sementara itu, Neto menyusup ke tempat Samidi lewat pintu belakang. Ternyata, Ines malah dipanggil Samidi masuk ke dalam kamarnya untuk bermain anu-anuan bersama, bukan untuk mengecek rumah KPR yang ia jual.
Selang beberapa lama Ines menggoda Samedi, tiba-tiba Well, you sure like that thing. What's wrong with me? ternyata Samedi mengetahui rencana Ines dan Neto untuk menyusup ke dalam rumahnya. Dan ketika Ines diancam dan mau dibunuh oleh Samedi, No, come here. Open the mouth. Open the mouth. What are you gonna do? Go, please. akhirnya tibalah saat yang kita tunggu-tunggu. Samedi yang sadar ia telah diikat oleh Neto tidak bisa berbuat apa-apa. Neto kemudian menanyakan keberadaan anaknya, tapi Samedi sama sekali tidak memberikannya jawaban. Samedi yang menyadari burungnya sudah melepuh masih tetap kukuh untuk tidak memberikan jawaban pada Neto. Sampai akhirnya tibalah kita di penyiksaan yang kedua. Akhirnya Samedi mengakui perbuatannya yang telah menjual Julian pada seorang kriminal bernama Juan, seorang pensiunan tentara yang menjadi mafia dan mengelola tempat tinju di Tijuana. Neto yang marah mendengar itu mengambil pistolnya dan keesokan harinya, Ines dan Neto melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari keberadaan Julian. Ines berencana untuk mencari tahu identitas orang yang bernama Juan itu, sedangkan Neto hanya tinggal menunggu hasilnya. Mereka pun menuju ke tempat tinju yang dikatakan oleh Samedi. Tapi setelah sampai di depan TKP, mereka melihat Oh my god, is this good? mereka pun memutuskan untuk pulang karena Neto merasa keberlangsungan misi ini terlalu berbahaya bagi Ines. Ia pun menyuruh Ines pulang ke Texas. Tapi What's your plan? Are you just gonna walk In the morning, right? dan mereka berdua pun melewati malam itu dengan melakukan senam TKJ, CKJ, SKJ. Jadi gugup nih bos. Oni-chan, kimochi. Di depan tempat tinju, Neto memesankan Ines taksi agar segera pulang karena ia tidak ingin nyawa Ines terancam. Ines yang sebenarnya masih ingin menemani Neto terpaksa harus meninggalkannya sendirian. Setelah itu, Neto akhirnya masuk ke lubang singa seorang diri. Neto kemudian menanyakan keberadaan orang yang bernama Juan pada orang-orang sekitar. Usut punya usut, dengan nekatnya, bodohnya Ines datang lagi dikarenakan ia sangat ingin membantu Neto. And the girl needs a man. Dan ternyata di belakang mereka berdua, setelah sadar dari pingsan yang lumayan lama, akhirnya Neto bertemu dengan orang yang bernama Juan. Ia ternyata adalah suami dari seorang wanita yang dulu dibunuh Neto di depan anaknya. Di sana juga ada Ines yang dimasukkan ke dalam sel penjara sambil menahan rasa sakit karena kedua tangan kanannya yang ditusuk oleh pisau yang besar. Sedangkan Julian, anak Neto, sedang digantung terbalik untuk dijebloskan ke dalam sumur agar ia bisa mati kehabisan napas. Bullshit. Juan ingin membuat Neto merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh anak Juan yang melihat ibunya mati dibunuh oleh Neto. God damn it. Neto pun terluka dikarenakan pisau yang menancap di dadanya. Juan yang melihat itu hanya diam karena ia menikmati melihat Neto yang sedang tersiksa. Tapi tiba-tiba setelah Neto yang akhirnya bisa epic comeback melawan Juan, Neto bergegas menaikkan Julian yang dari tadi diikat dan dimasukkan ke dalam air. Tapi apa daya, seperti peribahasa yang berbunyi, pucuk dicinta ulang pun tiba. Neto pun sadar apa yang ia dapatkan adalah karma masa lalu yang mencoba menyerangnya kembali. Neto pun menyelamatkan Ines dan mereka berdua keluar dari tempat itu. Film ditutup dengan Ines dan Neto yang mengunjungi makam Julian dan menaruh sekutum bunga putih sebagai tanda perpisahan. Film ini mengajarkan pada kita bahwa karma berlaku pada setiap orang yang melakukannya. Karena pada dasarnya semua tingkah dan aksi yang kita lakukan pasti menimbulkan reaksi sebagai hasilnya. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang suka memakai tali sepatu buat dijadikan tali pinggang, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.